Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melewati dan melalui Ramadan yang telah kita lewati. Namun yang harus kita perhatikan adalah apakah Ramadan yang kita lalui diterima Allah Jalla Jalaluh. Maka para ulama mengingatkan kita, ternyata ada tanda diterima atau tidak diterimanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan kemarin. Di antara para ulama yang mengungkapkan dan mengatakan tanda-tanda diterimanya amalan ketika kita di bulan Ramadan adalah Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan, inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halal muslim ba'dahu ahsan min halihi qabla Ramadan. Di antara tanda-tanda diterimanya amalan-amalan kita ketika di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim itu lebih baik dari keadaannya sebelum Ramadan. Li'annal hasanata tad'u ilal hasanah, karena sebuah kebaikan akan mengajak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wal amal salih yad'u ila al amal salih, dan amal-amal salih akan mengajak kawan-kawannya untuk melakukan amal-amal salih yang lainnya. Maka ketika kita sudah berada di bulan Syawal, kemudian amalan-amalan saleh, perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak kita lanjutkan, maka amalan-amalan tersebut ternyata ditolak. Maka jangan pernah mengaku aku sudah melakukan ini dan itu di bulan Ramadan, tetapi setelah Syawal tiba tidak muncul amalan-amalan yang kita banggakan ketika di bulan Ramadan. Berarti amalan yang kita lakukan tidak diterima Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah atas kesempatan melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, berlanjut di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Maka di antara amalan di bulan Syawal yang harus kita kerjakan adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana qasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia pun melanjutkan puasanya 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan ganjaran seperti berpuasa setahun penuh. Dan kita tahu ternyata berpuasa setahun penuh itu tidak diperbolehkan, karena ada hari-hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Di antaranya adalah pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, ini kita diharamkan. Kemudian nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha,
kita juga diharamkan berpuasa dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Maka 5 hari ini dalam setahun kita tidak boleh melakukan puasa. Namun tatkala kita melanjutkan puasa setelah Ramadan dan diikuti puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, pahalanya seperti kita berpuasa setahun penuh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tunjukkan bahawa amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima Allah dengan tetap melaksanakan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan-amalan yang paling Allah cintai adalah ia sedikit tetapi kontinu. Ia sedikit tetapi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Allah tidak menginginkan kepada kita amalan banyak tetapi tidak istiqamah dalam hal melakukannya. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahawa Allah itu memandang kita bukan karena rupa, bukan karena kuantitas kita, tetapi kualitas kita. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal tersebut melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kalian dari rupa kalian, dari harta kalian, namun Allah memandang kita dari ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dan juga amal-amal saleh yang kita laksanakan. Dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah bapaknya dari para nabi-nabi. Ketika beliau diperintahkan Allah membangun Ka'bah, beliau senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar amal-amal saleh dalam hal pengerjaan pembangunan Ka'bah tersebut diterima Allah. Allah ungkapkan di dalam firman-Nya, Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pekerjaan kami ini, amal saleh kami ini, kata Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Lihatlah, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, namun beliau takut sekali amalannya tidak diterima Allah Jalla Jalaluh. Padahal beliau adalah nabi, bapaknya para nabi, tetap takut ketika amal salehnya tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara perintah beliau, di antara sunnah beliau ketika kita berada di pagi hari, agar memperbanyak doa yang beliau ajarkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku juga meminta kepadamu agar diberikan rizki yang baik-baik, dan juga aku memohon kepadamu agar amal-amalku diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya agar kita melaksanakan zikir tersebut, doa tersebut ketika di pagi hari ataupun di petang hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, ternyata Allah tidaklah menerima amalan-amalan kecuali hanya dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut ketika beramal saleh, amalannya tidak diterima. Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melaksanakan sebuah amalan, tidak ada rasa takut, kemudian tidak ada rasa harap
dan cinta amalan tersebut, maka Allah tidak akan menerimanya. Karena ketika kita melaksanakan sebuah amalan, para ulama mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ketika kita melaksanakan satu amalan, maka kita haruslah ar-raja, berharap amalan tersebut diterima Allah. Kemudian yang kedua, al-khauf, kita merasa amalan tersebut tidak diterima. Kemudian yang ketiga, al-mahabbah, yaitu amalan tersebut memang harus dicintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini tidak lepas dari amal-amal saleh. Inilah yang dikatakan Allah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Maka tatkala kita melakukan satu ibadah, ibadah tersebut tidak kita merasakan takut ini diterima atau tidak, maka dikhawatirkan amalan tersebut tidaklah diterima Allah Jalla Jalaluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh, dan kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah panutan kita. Karena amal-amal saleh yang kita kerjakan kalau menyelisihi petunjuk Rasul maka akan ditolak. Dan bahkan Allah Jalla Jalaluh mengingatkan kita, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti ia sudah otomatis taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena kita mengenal Allah melalui petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan ini selama Ramadan ternyata berhenti, dan pada bulan Syawal ini kita akan melanjutkan sebuah kitab tentang sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Syarhul Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Iz rahimahullah. Kita memasuki bait yang ke-57. Pengarang kitab mengatakan, wa ghazwatus sawiq summa qarqarah wal ghazwu fis salisati al mushtahirah fi Ghatafan wa Bani Sulaim. Wa ghazwatus sawiq, dan setelah kita melalui perang-perang Badar, maka ada perang-perang selanjutnya. Ketika umat Islam memenangkan perang Badar, ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy ternyata malah ingin membalaskan dendam karena kekalahan tersebut. Mereka tidak kapok, mereka tidak jera akan kekalahan tersebut. Mereka malah ingin membalaskan dendam usumat mereka. Itulah di perang Ghazwatus Sawiq, yaitu perang As-Sawiq. Dikatakan nanti perang As-Sawiq ya karena perang tersebut tidak terjadi karena orang-orang kafir Quraisy pergi meninggalkan bekal-bekal mereka berupa tepung gandum. Itulah yang dikatakan As-Sawiq. Dan untuk lebih jelasnya kita akan melihat di dalam kitab ini, wahya anna Abu Sufyan lamma raja'a ma kuffari Quraisy bil hazimah. Perang Ghazwatus Sawiq adalah di mana Abu Sufyan tatkala kembali ketika kalah di perang Badar bersama orang-orang kafir Quraisy, allati munu biha fi ghazwati Badar, maka kekalahan yang ia alami malah makin menumbuhkan rasa marahnya, rasa dendamnya ketika kalah di perang Ghazwatul Badar.
Nazara alla yaghsila ra'sahu bil ma' hatta yantakima. Bahkan Abu Sufyan bertekad, bernazar pada dirinya, aku tidak akan membasahi kepalaku, aku tidak akan mandi menggunakan air hingga aku bisa membalaskan dendam. Inilah ucapan Abu Sufyan. Begitu dahsyatnya kebenciannya karena kalah dalam perang Badar. Ia pun memberikan nazar ataupun tekad, setelah kita kalah ini dan sebelum sampai pulang ke rumah, aku berjanji aku tidak akan mandi hingga bisa membalaskan dendam. Inilah perkataan Abu Sufyan. Fatajahhaza ma'a mi'atai faris waja'u ilal Madinah min jihatin Najd. Setelah itu Abu Sufyan pun berangkat bersama orang-orang kafir Quraisy ke pinggiran kota Madinah. Mereka ingin membuat huru-hara. Mereka ingin memberontak di sana. Dan ternyata kabar tersebut sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Sufyan berada di pinggiran kota Madinah. Mereka dikatakan menghancurkan dan membakar kebun-kebun kurma dan membakar rumah-rumah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatajahhaza ma'a mi'ati faris. Kemudian Rasulullah pun setelah mendengar kabar tersebut, ada huru-hara di pinggiran kota Madinah, Rasulullah pun menyiapkan 200 tentara berkuda untuk mengepung mereka, untuk menghancurkan Abu Sufyan dan bala tentara bersamanya. Kemudian tentara-tentara kaum muslimin pun datang menuju ke Madinah, tapi dari arah Najd. Hatta atau al-Madinah minan nahiyah asy-syarqiyah lil Madinah, yaitu mereka datang ke Madinah dari sisi sebelah selatannya Madinah. Fa atau mantiqatan fihal yahud, sampailah kaum muslimin di sebuah tempat, di sana ada orang-orang Yahudi, yuqalu laha al-Uraid, wadin ma'rufun bihadzal isim ilal an, yaitu sebuah lembah Uraid, di mana lembah ini sangat terkenal hingga saat ini. Ketika kita melaksanakan umrah, maka kita bisa melewati ataupun berziarah ke lembah tersebut. Fi syarqil Madinah, yaitu sebelah selatan dari kota Madinah. Fanazala inda Sallam ibn Mishkam minal Yahud fasaqahu wa at'amahu wa batana lahu minal khabarin nas. Kemudian Abu Sufyan pun mereka membuat kekacauan di pinggir dari kota Madinah. Namun sebelum itu dikatakan ternyata Abu Sufyan ini singgah dulu di rumah Sallam ibn Mishkam dari seorang Yahudi. Dan orang tersebut, Sallam bin Mishkam pun memberikan minum, memberikan makan untuk Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pun tidak mengabarkan bahwa ia akan melakukan huru-hara, akan membakar kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Ia diam saja. Maka Sallam bin Mishkam pun memberikan atau menjamu mereka dengan memberikan air minum dan makanan-makanan yang ada ketika itu. Falamma asbaha, namun tatkala di pagi hari, bergeraklah Abu Sufyan harraqa fi aswarin min nakhlin fil Madinah. Beliau pun Abu Sufyan dan bala tentaranya membakar di pinggiran kota Madinah, yaitu perkebunan-perkebunan orang-orang Madinah. Wa qata'aha, dan ia pun memotong-motongnya. Ifsadan wa takhriban min babil intiqam, yaitu tujuannya adalah untuk merusak dan juga untuk menghancurkan dari kebun-kebun yang ada di kota Madinah
dan beberapa rumah orang-orang Madinah min babil intiqam, yaitu dalam bab untuk membalaskan dendam. Inilah di antara tanda orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahwa ketika mereka tidak mampu mengalahkan umat Islam, maka mereka akan membuat makar-makar, huru-hara di sana dan di sini. Walaupun perkaranya kecil, tapi karena mimbabil intiqam, bab untuk balas dendam harus dilakukan. Ketika kita kalah, maka setidaknya kita masih bisa mencaci maki ataupun berbuat onar ke sana dan ke sini. Itulah di antara sifat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ketika mereka kalah, mereka tidak akan istislam, mereka tidak akan menyerah. Bahkan mereka akan membuat huru-hara, makar di sana dan di sini. Wa qatala rajulan minal ansar wa halifan lah. Bahkan dikatakan Abu Sufyan juga membunuh seseorang dari kalangan Ansar. Summa farra hariban. Kemudian mereka pun kabur, lari terbirit-birit. Karena mereka juga tahu setelah kejadian yang mereka lakukan di pinggiran kota Madinah, mereka membakar pohon-pohon kurma, membunuh dan membakar rumah-rumah. Ternyata kabar tersebut sampai kepada Rasul, dan Rasulullah pun mengutus tentaranya, mengutus 200 tentara memakai kuda untuk menyerbu mereka. Ternyata kabar ini sampai ke telinga Abu Sufyan, mereka pun lari terbirit-birit. Fanadhiru bihimun nas wa ta'alamu bi khabarihim. Fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fi talabih wastakhlafa 'ala al-Madinah Abu Lubabah fa balagha alaihi salatu wassalam Qarqarah al-Qudri. Maka tentara yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mencari, mengejar tentara Abu Sufyan. Summa insarafa raji'an wa qad fatahu Abu Sufyan. Namun disayangkan, tentara kaum muslimin tidak mendapati, tidak menjumpai tentaranya Abu Sufyan. Mereka begitu cepatnya lari, begitu cepatnya kabur dari kota Madinah setelah mereka mengetahui kaum muslimin akan datang menghampiri mereka. Wa kana Abu Sufyan wa man ma'ahu wa huwa fit thariq farina yalquna azwadatahum allati fiha sawiq. Dan dikabarkan ternyata kenapa Abu Sufyan begitu cepat larinya, begitu cepat kaburnya. Ternyata Abu Sufyan dan tentara-tentaranya pada awalnya mereka membawa bekal-bekal persediaan makanan begitu banyak yang disebut dengan as-sawiq, yaitu gandum-gandum. Namun setelah mendengar kaum muslimin ingin mengejar mereka, maka Abu Sufyan pun meninggalkan membuang as-sawiq tersebut, makanan-makanan dari gandum tersebut di tengah jalan. Kita tahu ternyata orang-orang Abu Sufyan membawa bekal persediaan makanan yang begitu banyak. Dan Abu Sufyan karena kecerdasannya, ia menyuruh kawan-kawannya agar meninggalkan makanan tersebut, gandum-gandum yang mereka bawa, untuk mempercepat perjalanan mereka. Wa huwal qamhu al-mutahhuna al-muhassam, yaitu sebuah gandum yang sudah digiling, artinya makanan pokok mereka. Liyatakhaffafu wa litamakkanu minal firar minan nabi wa sahbihi alladzina kharaju fi talabihim. Abu Sufyan pun tahu ketika makanan-makanan yang begitu banyak kalau tetap dibawa kabur akan sulit nanti kuda-kuda tersebut berlari dengan cepat. Maka ia pun meninggalkan, mengurangi atau meringankan dari kuda-kuda tersebut dari bebannya. Untuk apa? Agar mampu pergi kabur dengan begitu cepatnya. Ternyata Abu Sufyan begitu cerdas dalam hal perkara ini.
Fawajada ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam azwadan katsiratan alqaha al-musyrikun. Dan ternyata ketika di pertengah jalan, ketika di tengah jalan para sahabat Rasul, tentara-tentara kaum muslimin hanya mendapati bekal-bekal yang banyak yang telah dicampakkan, yang telah dibuang oleh orang-orang musyrikun ketika mereka lari. Yatakhaffafuna minha wa ammatuha sawi. Dan bekal-bekal tersebut ketika ditemui oleh kaum muslimin, ternyata yang paling banyak itu adalah as-sawik. Sawik itu tepung gandum. Bekal-bekal yang ditinggalkan, yang dibuang oleh Abu Sufyan dan tentara-tentaranya adalah as-sawik. Itulah tepung gandum. Fasummiyat ghazwatas sawik. Maka karena yang ditemukan kaum muslimin adalah bekal-bekal yang dibuang oleh Abu Sufyan berupa as-sawik atau gandum giling tersebut, maka dikenallah dengan pertempuran Ghazwatu as-sawik. Inilah diantara kisah kenapa dikatakan Ghazwatu sawik, karena umat Islam tidak menjumpai musuh-musuh mereka. Yang mereka jumpai di tengah jalan adalah barang-barang persediaan atau bekal-bekal yang dibawa Abu Sufyan, kemudian mereka buang di tengah jalan berupa as-sawik, gandum yang digiling. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh syair juga summa qarqarah, ai ghazwatu qarqarah al-Qudri. Kemudian ada juga kejadian setelah itu perang Ghazwah Qarqarah al-Qudri, yaitu perang Qarqarah al-Qudri. Ini adalah sebuah tempat mata air yang dikenal dengan tempat Qarqarah al-Qudri. Wa yazharu anna atafan nazim Ghazwatul Qarqarah ala Ghazwatis Sawik. Namun pengarang kitab melanjutkan nazamnya atau syairnya setelah mengatakan Ghazwatus Sawik summa Ghazwatul Qarqarah litaghayyur bainahuma, untuk membedakan antara keduanya. Wa yadullu alaihi Sani'ul Waqidi wa Ibni Sa'ad. Ternyata para ulama berbeda pendapat bahwa perang Ghazwatus Sawik dan Ghazwatu Qarqarah al-Qudri ini berbeda. Tetapi dikatakan haitsu aqada faslan li Ghazwatis Sawik wa faslan akhar li Ghazwati Qarqaratil Qudri wa arraha li Ghazwatis Sawik bi annaha kanat fi Dzulhijjah. Dikatakan bahwa perang As-Sawik terjadi pada bulan Zulhijjah, wa Ghazwatul Qarqarah fil Muharram, dan perang Ghazwatul Qarqarah itu pada bulan Muharram. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sebahagian para ulama berpendapat ila annahuma ghazwatun wahidah. Mereka mengatakan Ghazwatus Sawik, perang Sawik, dan Ghazwatul Qarqarah, perang Qarqarah al-Qudri ini sama saja. Tidak ada perbedaan, itu juga. Karena apa? Fi Ghatafan wa Bani Sulaim. Karena perang tersebut terjadi di Ghatafan, yaitu dekat Bani Sulaim. Dikatakan juga bahwa Ghazwatus Sawik atau qala Ibnu Katsir mengatakan Ghazwatus Sawik fi Dzulhijjah minha wa hiya Ghazwatu Qarqarah al-Qudri. Ibnu Katsir mengambil pendapat bahwa perang Ghazwatus Sawik pada bulan Dzulhijjah itu sama dengan Ghazwatu Qarqarah al-Qudri, yaitu sama saja peperangannya, namun beda nama dan beda hal-hal yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Wal ghazwu ay al ghazwan. Al ghazwu itu artinya adalah peperangan-peperangan. Fis salisati al mustahirah, yaitu peperangan tersebut terjadi ay as-sanah as-salisah minal hijrah al mustahirah wa katsirah. Perang Ghazwatus Sawik atau Ghazwatul Qarqarah ini terjadi pada tahun ketiga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah.
kama sayati al-isyarah ila dzalika innan nazim, dan akan datang penjelasannya lebih mendalam kata pengarang kitab setelah bab ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara catatan penting atau faedah yang bisa kita ambil dari perang Ghazwatus Sawiq, di antara yang pertama adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang munafik, mereka pasti tetap ada memendam rasa kebencian kepada umat Islam. Mereka tidak ingin umat Islam itu berjaya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki itu adalah warisan dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Sedangkan umat Islam diperintahkan kepada mereka agar senantiasa memaafkan saudara-saudaranya ketika melakukan sebuah kesalahan atau ketika mereka melakukan perkara-perkara yang perkara tersebut menyakiti hati kita. Maka tatkala mereka meminta maaf, maka maafkanlah mereka. Karena hal ini juga telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wala tastawil hasanah walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah sama sebuah kebaikan dan juga sebuah kejahatan. Kebaikan dan kejahatan itu tidak sama. Allah menerangkan hal itu. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada sebuah permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Lihatlah, Allah menginginkan kita ketika ada seseorang, dia adalah musuh bebuyutan kita, tapi kata Allah, jadikanlah ia seperti teman yang sangat setia ketika ia meminta maaf. Karena apa? Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Lihat apa yang disebut, apa yang dikatakan Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Kebaikan-kebaikan itu tidak akan Allah berikan, tidak Allah anugerahkan kecuali kepada mereka yang memiliki sifat sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak dianugerahkan juga melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang bisa memaafkan atas kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan sesama kaum muslimin, berarti ia telah memiliki sifat kesabaran yang luar biasa dan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari apa yang disebutkan Allah Jalla Jalaluh, orang-orang yang memiliki dendam kusumat, orang-orang yang memiliki hal ini tidak akan bisa memaafkan kecuali ia harus berlatih dengan kesabaran dan akan diganjarkan oleh Allah dengan balasan keuntungan yang besar nantinya pada hari kiamat. Dan para ulama mengatakan bahwa ternyata di antara sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka memiliki rasa dendam kusumat di dalam hati mereka. Sedangkan umat Islam tidak memiliki rasa dendam di dalam hati, melainkan mereka akan memaafkan saudara-saudara yang ketika mereka itu meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya.
Wallahu a'lam bissawab. Inilah hal-hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Ghazwatus Sawiq ataupun Ghazwatu Qarqarah Al-Qudri. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui peperangan ini, Allah pun menambahkan keimanan kita, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dan makin mendekatkan kita kepada Allah dengan ketaatan, dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal saleh dan menerima semua apa yang telah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.